Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Niko. Kali ini membahas lebih dalam lagi di pertemuan peredaran darah yang kedua ya, tentang sistem peredaran darah. Jadi yang akan kita pelajari lebih detail sekarang tentang komponen darah. Nah, nanti ada macam-macam darahnya apa. Kemudian alat peredaran darah itu apa, alatnya ada apa aja, sama kelainan. Oke, stay tune ya di sini. Fokus. Oke, fungsi yang pertama darah. Di sini fungsi utama darah itu satu, proses transportasi. Jadi akan membawa sari-sari makanan, membawa cairan ke seluruh tubuh. Apa? Darah merah. Kemudian pertahanan terhadap serangan penyakit, yaitu darah putih, dan mengatur suhu tubuh. Jadi itu 3 fungsi utama darah. Kemudian untuk sistem transport pada manusia ada 2, yaitu peredaran darah sistemnya sama sistem limfa, getah bening. Kemudian yang kedua yaitu tentang tekanan darah. Tekanan darah itu bermula dari jantung, organ utama peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi karena ada tekanan dari jantung yang selalu bergerak sehingga ada tekanan darah. Jadi saat jantung memompakan darah, jumlah tenaga darah yang tertekan akan semakin besar. Nah, itu yang disebut dengan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi itu ketika tekanan darah terus-menerus tinggi dan bertahan selama satu waktu, sehingga tekanannya tinggi. Tekanan tertinggi di aorta mencapai 100 mmHg, sedangkan tekanan itu biasanya dipengaruhi oleh kekentalan darah dan luas pembuluh darah. Semakin kental itu darah kan tekanannya semakin tinggi, semakin luas pembuluh darah. Semakin luas pembuluh darahnya, tekanannya semakin kecil ya. Tetapi kalau semakin sempit, nah dia akan semakin menekan. Seperti itu. Kemudian next, kerja jantung. Nah, saat jantung memompa darah, jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri disebut tekanan darah. Jadi kerja jantung itu dia memiliki bagian-bagian. Jadi jantung itu ada yang disebut dengan atrium sama ventricle. Atrium itu serambi, ventricle itu bilik. Oke. Atrium dan ventricle mengalami siklus sistol dan diastol secara terpisah. Kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi. Di situ ada mekanisme listrik jantung ke seluruh jantung. Listrik jantung dalam artian di situ ada tekanan ya, ada otot yang selalu bergerak secara tidak sadar selama kita hidup. Tekanan sistolnya 120 mmHg, tekanan diastolnya 80 cmHg. Kemudian nah, ini bagian-bagian jantung yang harus kita ketahui. Aorta. Ini nanti ada kuis tersendiri di sini ya. Ada aorta, itu pembuluh darah besar, arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru ya, serambi kiri, kemudian ada katupnya, ada katup trikuspid, dikuspid, ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan, kemudian ada pembuluh darah balik, kava bawah, arteri korona, katup pulmonalis, dan pembuluh darah balik yang atas kava. Itu bagian-bagian utamanya jantung. Tapi yang paling kamu harus cermati adalah bilik kiri. Itu adalah bagian dimana bagian yang merupakan pemompa siklus peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri, kemudian seluruh tubuh, kemudian serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Seperti itu konsepnya. Jadi kecil paru-paru, jantung, paru-paru, jantung. Kalau besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, di sini kalau pada tumbuhan itu ada transportasi air dan garam mineral. Ini
proses pengangkatan air dari akar. Oh, ini sudah beda bab ya. Oke, bukan itu ya. Nah, sekarang komponen darah itu terdiri atas plasma darah sama sel darah. Plasma itu cairan darah sama sel darah. Sel darah itu isi dari darah. Plasma darah itu ada air, protein sama senyawa organik. Nih, plasma itu bentuknya seperti ini, cairan darah. Warnanya kuning atau bavicot yang terdiri atas sel darah putih dan keping darah. Sel darah merah yang bagian bawah. Oke. Kemudian protein plasma darah itu ada albumin, globulin, fibrinogen. Oke, di situ masing-masing ada fungsinya. Kalau fibrinogen yang paling terkenal itu untuk pembekuan darah. Sedangkan bahan organik ini ada glukosa, asam amino dan lain-lain. Kemudian kalau plasma darah itu yang tanpa fibrinogen atau biasa disebut dengan serum atau cairan warna kuning jernih dan mengandung antibodi. Serum ya. Ada 4 macam antibodi yang kita punya. Ada precipitin, agglutinin, lisin sama antitoksin. Nah, itu fungsinya masing-masing. Antitoksin menawar racun, lisin mengurangkan antigen, agglutinin menggumpalkan antigen, precipitin mengendapkan antigen. Kita lihat lagi. Nah, sel darah merah itu disebut dengan eritrosit. Eritrosit itu eritrosit sel darah merah. Pada laki-laki dewasa terdapat 5 juta eritrosit. Sedangkan pada wanita dewasa kurang lebih 2,5 juta. Oke. Oh, maaf, 4,5 juta. Sedangkan tubuh manusia itu menghasilkan 2,5 juta eritrosit per detik. Eritrosit tidak berinti, bentuknya bikonkav. Jadi bentuknya seperti ini. Bikonkav itu kayak donat tapi nggak ada lubangnya. Bikonkav. Terus kita lihat lagi ya. Next. Leukosit atau sel darah putih. Nah, ini berperan sebagai pertahanan tubuh melawan kuman penyakit. Dalam menjalankan tugasnya, leukosit kadang keluar dari pembuluh darah. Nah, ini pinter nih, dia bisa keluar dari pembuluh darah untuk menyerang kuman yang masuk atau biasa disebut dengan diapedesis. Leukosit juga berperan membersihkan sel-sel yang telah mati atau luruh dari jaringan tubuh. Intinya dia sebagai pembersih, penghancur kuman, prajuritnya, tentaranya tubuh kita. Jumlah leukosit pada orang dewasa sekitar 4.000 sampai 13.000 per milimeter kubik. Oke. Kemudian kalau leukosit itu dibagi menjadi 2, ada granulosit. Granulosit itu granula itu ada titik-titiknya, sama agranulosit. Nah, agranulosit itu yang tanpa titik-titik atau kayak ada gumpalan-gumpalan gitu. Yang granulosit itu neutrofil 1, eosinofil sama basofil. Yang agranulosit itu limfosit sama monosit. Nah, ini ciri-cirinya masing-masing bentuknya seperti ini. Ini ya bentuknya. Ini yang fungsinya untuk melawan penyakit. Oke, Pak Niko lanjut lagi. Kalau neutrofil itu memiliki jumlah terbanyak dari leukosit yang lain. Saat ada infeksi kuman dapat mencapai 10.000 sampai 20.000. Jadi ini banyak banget. Eosinofil ini 2-3% dari jumlah leukosit. Kemudian basofil dapat mengikat zat warna metilen biru. Yang paling banyak neutrofil ya. Kemudian limfosit. Nah, limfosit ini jumlah terbanyak yang kedua. Limfosit ada 2, limfosit B sama limfosit T. Fungsinya untuk melawan kuman penyakit keluar tubuh. Sedangkan yang terakhir itu monosit. Leukosit yang berukuran besar.
Jadi dapat berputar di dalam aliran darah pada kecepatan tinggi dan bergerak seperti amuba. Ingat, amuba bergeraknya dengan kaki semu atau pseudopodia, dia cepat gitu. Oke. Neutrofil sama monosit itu yang berfungsi sebagai fagositosis utama dalam tubuh. Maksudnya fagositosis itu yang memakan kuman penyakit utamanya. Oke, next ya. Kemudian tadi sudah darah merah atau eritrosit, terus darah putih atau leukosit, yang ketiga trombosit, ini keping darah. Bagian darah yang ukurannya paling kecil, bentuknya bulat oval. Jumlahnya kurang lebih 200 sampai 500 ribu. Kemudian dibentuknya di sumsum tulang atau yang biasa disebut dengan megakariosit. Umurnya beberapa jam saja. Kemudian berperannya dalam proses pembekuan darah. Jadi ketika kita terjadi luka, yang berperan menutup luka pertama ini adalah trombosit. Oke, di sini proses pembekuan darah itu kita lihat. Pertama kita luka, ada jaringan yang rusak, terus mengeluarkan enzim. Nah, di situ nanti enzimnya disebut dengan tromboplastin. Kemudian akhirnya protrombin ini akan hasil dari enzim tromboplastin tadi bereaksi dengan ion Ca2+ dan vitamin K menjadi trombin. Kemudian trombin ini akan merubah fibrinogen menjadi fibrin gitu ya. Jadi ini urut-urutan ketika terjadi luka sampai terbentuk fibrin atau benang-benang penutup luka. Kemudian untuk mencegah proses pembekuan darah, menghindari agar luka tidak menyentuh bidang kasar, kemudian menambahkan zat antikoagulan, terus menambahkan natrium sitrat dan natrium oksalat, dan menyimpan suhu dingin pada suhu dingin, jadi biar darahnya tidak beku gitu. Ini ketika di laboratorium atau di transfusi darah itu biar darahnya nggak beku ya, atau ya seperti itu. Terus menurut Karl Landsteiner, ini salah satu pakar di bidang kimia dan kimia biologi, biokimia, beliau adalah mengatakan darah itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan agglutinogen dan agglutinin. Ada 4 kelompok. Agglutinogen itu pada eritrosit, agglutinin pada plasma darah. Agglutinogen disebut antigen, kemudian agglutinin disebut antibodi. Agglutinogen sifat dapat digumpalkan, agglutinin sifat menggumpalkan antigen. Nah, itu golongan darah. Jadi golongan darah AB, A dan B serta O. Di situ agglutininnya, kalau agglutinogen A dan B, agglutinin beta dan alfa, seperti itu. Bisa dilihat ya, macam-macam golongan darah. Kalau golongan darah AB, dia punya agglutinogen tapi tidak punya agglutinin. Sedangkan O, dia punya agglutinin alfa dan beta tapi dia tidak punya agglutinogen. Seperti itu ya. Kita bisa cek lagi next. Contoh transfusi darah, ada donor sama resipien. Nah, ini kalau A seperti ini, gambarnya gimana ini? Resipien, terjadi agglutinasi dan tidak terjadi agglutinasi ya. Seperti ini. Sesuai, intinya harus disesuaikan. Kalau A ya A, pendonornya A gitu. Biar apa? Biar tidak terjadi penggumpalan. Terus jantung dan pembuluh darah tadi sudah dibahas tentang bagian-bagian jantung. Nah, ini ada peredaran darah besar sama kecil melalui pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya gambar sebelah kanan ini. Aorta itu pembuluh darah besar ke seluruh tubuh ya. Nah, inilah nanti silakan dipelajari sendiri.
Untuk peredaran darah kecil, bilik kanan, kemudian paru-paru, serambi kiri. Ingat, peredaran darah kecil jantung, paru-paru, jantung. Jantungnya bilik kanan, paru-paru bilik kiri. Sedangkan peredaran darah besar, oke ya, peredaran darah besar ini yang bawah ini salah ya. Peredaran darah besar bilik kiri, aorta, kemudian seluruh tubuh serambi kanan. Harusnya serambi kanan ini salah ketik ini. Oke. Penyakit-penyakit gangguan pada kelainan penyakit pada peredaran darah ada hemofilia, darah suka membeku, thalassemia, kelainan bentuk darah, sickle cell anemia atau SCA, kemudian anemia, kekurangan darah merah, leukemia, kanker darah, erythroblastosis fetalis, jantung koroner, sklerosis, varises, dan elephantiasis. Begitu ya untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga semakin paham di materi peredaran, sistem peredaran darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.